Gak tahu itu sama sekali ya. Abi mana? Itu. Oh, Ibu kesana dulu ya. Oke. Bi, lihat ayah. Loh, tadi bukannya sama ibu? Baru 1 jam yang lalu tunangan. Masa kamu udah nggak tahu Alia ada di mana? Kalau gitu saya cari dulu ya Pak, mungkin di atas. Selamat ya. Thank you banget. Iya. Thank you. Hey, ngapain kamu di sini? Ibu kamu nyariin. Aku gak suka ada di tengah banyak orang. Iya, banyak lagi yang aku tahu tentang kamu selain itu. Nggak suka keramaian, nggak suka susu, nggak suka gelap. Kamu tahu, waktu SMA aku gak suka pelajaran sejarah. Masa sih? Tuh kan, berarti belum semuanya tentang aku, kamu tahu. Ya, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Sorry aku ngelantur. Mau yuk. Pagi. Pagi, Abi. Hai Bi, udah sarapan? Udah Bu, tadi di rumah. Hari ini kamu ke kantor? Bapak pikir cuti. Enggak Pak. Alia sudah bangun? Lihat aja ke kamar. Permisi. Ya, Alia sayang. Calon Nyonya Abimanyu, bangun dong. Seseorang yang kita pikir adalah milik kita, ternyata bukan benar-benar milik kita. Kita memiliki hatinya, tubuhnya, dan cintanya. Tapi kita nggak akan pernah memiliki jalan hidupnya.
Pembuluh darah di otaknya pecah. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Bi, please. Gue gak mau denger. Ini memang kenyataannya, Ren. Alia akan mengalami kritis yang cukup panjang. Tanpa tahu dia akan sadar lagi atau... Gue gak mau kehilangan dia, Bi. Ini adalah buku harian pertamaku. Pemberian Rena sahabatku. Usiaku 17 tahun hari ini. Aneh juga rasanya menulis buku harian untuk pertama kali. Bagaimana hidupku hari ini, esok akan memenuhi buku ini. Aku mencintai masa SMA aku sekarang. Di sini sepertinya semua tersenyum dan tertawa. Ada teman dan ada sahabat yang menemaniku selalu. Dan ada dia yang menjadi salah satu alasanku datang ke sekolah setiap hari. Namanya Sani.
Lo nggak masuk? Percuma, udah telat. Jam pertama pasti nggak boleh ikut. Kalau nggak masuk, Cuma juga kan? Baca buku apa? emang judulnya nggak kebaca dari situ. Maksud gue. Novel. Oh. Nggak susah kan negur gue langsung? Kenapa lo nyampein salam ke gue lewat teman-teman lo? Kan tiap hari kita ketemu. Kenapa harus ngerepotin teman-teman lo sih? Walaupun pertemuanku dengannya tidak seindah yang kuharapkan, setidaknya kita berbicara. Setelah sekian lama aku cuma bisa mengaguminya. Jadi, bagaimanapun bentuk pertemuan itu, tetap bisa menjadi awal yang indah nantinya. Siapa tahu? Kelas lo bukannya ulangan di jam pertama? Lea, gila ya lo telat lagi. Lea, lo lupa? Jangan kan, ibu inget tadi siang. Tapi apaan? Gue nemuin hal yang lebih menarik daripada ulangan. Apaan? Rena, kalau masih mau ngobrol, keluar. Banget sih Sani, hujan-hujanan gini main basket. Gak tahu dong nanti dia sakit lagi.
kenapa lo suka basket? Kenapa lo suka ke mall sama teman-teman lo? Siapa bilang? Biasa aja. Gue sukanya sama gerimis. Kenapa? Lebih romantis aja daripada hujan. Lo kebanyakan nonton film kacangan. Masa gitu aja lo marah? Abis, gue udah bela-belain hujan-hujanan buat deket sama dia. Dianya malah sok cool kayak gitu. Sorry. Kenapa sih lo bisa naksir sama dia? Gue juga nggak tahu, Ren. Sama seperti gue nggak tahu kenapa gue suka ngeliatin gerimis. Sejak pertama kali gue ngeliat dia, Ayo, pergi dong. ah, gue makan aja sih. Enak ya? Sumpah enak banget. Lagi ya? Oh juga kena kali. Gue yang kasih buku itu ke dia. Cinta, apakah benar-benar ada? Aku menjadi bermakna bukan ketika cinta menghampiriku, tapi aku merasa sudah bermakna sejak berharap cinta menghampiriku. Karena apa yang lebih bermakna dalam hidup selain harapan? Persiapan menjelang ujian akhir benar-benar menyita waktuku. Dan sebentar lagi masa SMA ini berakhir. Selamat tinggal dunia mimpi. Selamat datang dunia nyata.
Ini Neng, jus jambu tidak memakai susu. Makasih. Seperti biasa. Belajar itu di rumah. Ngapain lo kesini? Lo sendirian? Abis di rumah suntuk. Hafalannya malah gak masuk-masuk. Bukan masalah tempatnya kali, tapi pelajarannya. Sok tahu. Lo ngapain di sini? Emang lo aja yang boleh kesini? Lo tuh ya nggak pernah jawab pertanyaan gue. Saya banget. Lo mau tau nggak cara yang cepet buat hafal? Gimana? Udah nonton Saving Private Ryan? Ceritanya tentang Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Hitler menginvasi negara-negara di Eropa, Jadi selera film lo yang berat-berat gitu ya? Pantas aja waktu di lapangan basket. sorry, waktu itu gue gak bermaksud ngatain selera lo kacangan. Tapi sekali-sekali lo harus nonton tapi film gue juga lagi. Buat apa? Buat ngelatih rasa. Hah? Gue tahu lo pinter. Segala sesuatu lo lakuin pakai otak. Tapi rasa juga perlu lagi. Gue aja bisa dengar tuh. Rasa lo lagi teriak-teriak minta dipakai. Nanti gue coba. Lo daftar mana aja? Yang pasti bukan di Jakarta. Kenapa? Bosen? Sumpek? Gue pengen nyari suasana baru aja. Bukannya kalau kita kuliah, dimanapun itu kita pasti punya suasana baru ya? Iya, tapi gue juga butuh suasana baru di luar jam belajar. Kenapa? Gue... Favorit lo nih? Kok bengong? Enggak, gak apa-apa. Aku pernah menonton sebuah film yang pesannya bilang bahwa jika kamu mencintai seseorang, maka kamu harus mengatakannya begitu momen itu datang. Karena kalau tidak, maka momen itu akan pergi begitu aja dan gak akan pernah datang lagi. Lalu, kamu akan menyesal. Wow, lihat deh.
sahabatnya. Gue cuma mau tahu sejauh mana cinta dia sama Sani. Jawab gue, Ren. Gue berhak tahu. Lo gak berhak baca buku harian dia. Gue berhak sampai sekecil-kecilnya. Kalau gitu buat apa lo tanya gue lagi? Nggak semuanya dia tulis di sini. Sejak dia lulus SMA, dia mulai jarang menulis. Apa yang terjadi sejak dia tamat SMA? Lu sering sama dia. Dia masih berhubungan sama Sani. Di mana Sani sekarang, Ren? Mungkin karena dia ini sakit di kepala ini semakin sering menyerang. Bukan seperti sakit kepala biasanya, tapi menusuk di dalam. Karena sakit di kepalanya, Ren. Dia pernah ngomong sama lo tentang sakit di kepalanya. Kenapa dia nggak bilang ke gue? Rena, karena sakit di kepalanya atau karena Sani? Abi, udah, tolong berhenti. Tiba-tiba aku takut pada kematian. Aku belum mau mati sebelum aku menemukan cinta yang sebenarnya. Sampai aku bertemu dengan Sani. Begitu. Di mana Sani, Ren? Dengar ini. Dia tulis ini di hari pertunangan kami. Bayangin. Di hari pertunangan gua sama dia. Persiapan pernikahan. Walaupun Abi telah menempati ruang di hatiku, tetap ada ruang yang kuncinya telah aku berikan kepada Sani. Hari ini, tiba-tiba aku merindukan dia. Lo gak seharusnya baca buku dia. Sorry, Ren. Gue ngelakuin itu karena gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dalam kebohongan bahwa gue satu-satunya laki-laki dalam hidup dia. Lo emang satu-satunya, Bi. Cerita dia dan Sani tuh udah lama banget. Itu pun gak sejauh lo dan Alia. Justru mereka pisah sebelum menyatakan perasaan masing-masing. Sampai saat ini Alia masih penasaran. Terus lo mau ngapain? Mendingan sekarang lo pikirin tentang sembuhannya Alia. Gimana kalau ternyata Alia nggak bisa sembuh? Dan saat ini dia cuma nunggu kedatangan Sani. Halo. Maaf, saya tidak bisa ke kantor hari ini.
Siapa ya? Siapa, Ra? Salah satu teman SMA Alia yang memberitahu alamat ini. Rena. Saya nggak tahu seberapa penting kehadiran saya di sana. Saya juga nggak tahu. Kalau gitu, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Buku hariannya bicarain tentang kamu terus. Bahkan di hari pertunangan kami. Kamu seharusnya nggak baca buku harian dia. Bukan kamu aja yang bilang gitu. Apa sebenarnya yang kamu harapkan dengan kehadiran saya? Bahagiaan. Untuk Alia. Kata hati saya menuntut saya untuk datang kemari. Dan meminta kamu untuk datang ke Jakarta. Istri saya. Saya nggak tahu akan datang atau tidak. Berapa lama? Sebentar aja, cuma mau lihat keadaan dia gimana. Kalau kamu nggak izinin, aku nggak akan pergi. Aku takut. Takut apa? Aku takut kamu dikalahin sama kenangan. Aku nggak akan dikalahin sama kenangan. Janji. Aku lelah. Dan aku telah sampai di mana aku menoleh dan menyadari aku tidak pernah menemukan apa-apa. Dan bahwa seumur hidupku aku hanya pura-pura bahagia.
Ngapain lo kesini? Kenapa lo nanya kayak gitu? Karena lo gak pernah jadi bagian dari hidup Alia. Abi bilang lain. Buku hariannya bilang lain. Apa? Kenapa buku harian itu jiring buat adek gue kalian sih? Ren, mungkin buku harian itu yang bikin gue datang ke sini. Tapi bisa nggak? Lo anggap gue sebagai teman SMA-nya Alia yang datang ke sini cuma buat jenguk dia aja. Mudah-mudahan aja begitu. Ya, ini gue. Udah lama ya kita nggak ketemu. Jangan marah ya. Udah dari SMA gue pengen banget cium pipi lo. Kalau aja gue tahu lo dulu pegang tangan lo aja gue takut. Lo masih inget apa yang kita tulis di tembok belakang sekolah? Harusnya gue tulis Lo bilang lo mau jenguk aja. iya Ren, gue cuma mau jenguk dia. Tapi tadi gue liat lo lebih dari sekedar jenguk. Ngelihat dia bikin gue seharusnya gue nggak datang. Terusin gue dong. Sini aja deh, jangan di situ deh. Khusus buat lo. Ikut ya. Oh sip, thank you ya. Gila, giliran gue dong. Sama, gila kayak gitu ya. Gue udah banyak banget gitu. Makasih lo tanda tangan. Parah ya. Hey, Mau tanda tangan? mau tanda tangan?
nggak ada tempat lagi kayaknya. Selalu ada tempat kok buat lo. Gantian ya. Gue boleh tanda tangan di mana? Terserah. Mau ngapain sih kita kesini? Diam. Lu diam, mukanya. Mana spidol lo? Lo juga suka nulis kan? Seenggaknya ada sesuatu yang kita tinggalin di sini. Yuk. Lo benar-benar gak tertarik ya lanjutin kuliah di Jakarta? Lo sendiri yang bilang kalau kita memasuki dunia kuliah, dimanapun kita, pasti kita akan memasuki suasana baru. Suasana baru. Perubahan. Semua akan berubah ya. Nggak ngaruh, gua sama lo berdekatan atau berjauhan. Cerita yang terjadi di sekolah ini, biarin aja cuma terjadi di sini.
Ku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa tiada berkawan selain dirimu, selain cintamu. Kirim aku malaikatmu, biar jadi kawan hidupku, dan tunjukkan jalan yang memang kau pilihkan untukku. Kirim aku malaikatmu, karena ku sepi berada di sini, dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Lia? Gimana? Kamu keterima? Tunjukkan jalan kau pilihkan untukku. Kirim aku malaikatmu, karena ku sepi berada di sini, dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Ngapain sih lo sedih? Harusnya tuh lo seneng dia keterima di sekolah yang dia pengen. Iya kan? Dia bakal jauh dari gue, Ren. Terus kenapa? Dia juga gak pernah nembak lo. Tapi gue tahu dia suka sama gue. Buktinya, Lo gak ngerti, Ren. gak ngerti apaan. Apaan sih? Pokoknya gue gak mau liat lo sedih cuma gara-gara cowok. Bangun. Sekarang lo boleh nangis. Tapi suatu hari nanti, lo akan terbangun dan lupain dia. Gue gak tahu, Ren. Abi, malam ini biar ibu saja yang jaga di sini, ya. Tapi saya... Kamu bolak-balik kantor rumah sakit terus. Malam ini kamu istirahat aja dulu. Sayang, aku pulang dulu ya. Bi, tadi sebelum pulang Rena bilang ada temannya Alia yang kesini. Namanya... Sani, Iya. terima kasih Bu. Kamu hati-hati ya.
Ini Neng, jus jambu tidak memakai susu. Makasih. Seperti biasa. Ngapain lo kesini? Lo tuh ya nggak pernah jawab pertanyaan gue. Bisa banget. Dulu dia sering kesini sama teman-temannya. Sampai sekarang juga masih. Dia selalu mesen jus. Jus jambu nggak pakai susu. Iya. San, Alia masih ada. Kita nggak seharusnya ngomong seolah-olah dia udah nggak ada. Tapi dengan kamu menyuruh saya datang sini, kita seolah bersikap kalau dia udah nggak akan sembuh lagi. Dan kamu mau memberikan yang terbaik untuk Alia sebelum dia meninggal, kan? Saya mencintai Alia. Dan ini semua buat dia. Sekarang saya udah ada di sini. Kamu lihat ada perubahan? Nggak ada. Tapi siapa tahu. Sampai kapan kamu mau saya ada di sini? Jangan tanya sama saya. Tanya sama diri kamu sendiri, apakah keberadaan kamu bisa nolong dia? Enggak, Bi. Hanya Tuhan yang bisa nolong dia. Mungkin. Tapi kalau dia sadar, apa kamu nggak takut dia lihat saya? Kalau dia sadar, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah bersyukur. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya udah jawab pertanyaan kamu.
Alia, gerimis. Ingat gak? Kita pernah ngebayangin gerimis di sekolah. Dia tulis itu di buku hariannya. Ini. Saya nggak berhak baca buku itu. Selama beberapa tahun, setiap gerimis, saya selalu ingat sama dia. Biar saya bangun ya. Jangan. Waktu kamu minta Sani datang ke sini, apa kamu pernah mikirin perasaan saya? Waktu itu saya. Waktu itu dan sekarang, kamu dan Sani cuma mikirin perasaan Alia. Apa yang terbaik buat Alia? Kalian lupa perasaan saya. Kalau kamu nggak ngizinin, dia nggak ada di sini. Karena dia janji gak akan ngebiarin kenangan ngalahin dia. Sekarang kamu bisa lihat sendiri. Sepertinya Sani gak akan ninggalin tempat ini. Kamu bisa ngerti perasaan saya sekarang. Mungkin nggak jauh beda sama perasaan saya. Waktu pertama kali saya tahu bahwa saya bukan satu-satunya laki-laki yang ada di hati Alia. Dan bisa jadi saya bukan cinta sejatinya. Maksud kamu, di antara mereka ada cinta sejati? Bukan saya dan Sani? Bukan kamu dan Alia? Iya. Saya sama sakitnya seperti kamu. Terus, buat apa semua ini? Makasih ya, Bi.
buat kehadiran kamu yang ngancurin rumah tangga saya. Keadaan gak bertambah baik. Seharusnya gue denger omongan lo dari awal. Lo gak seharusnya menyesal. Gue merasa semuanya menyalahkan gue. Minta Sani supaya cepet pulang. Begitu aja. Kalau Alia sadar, gue akan bilang sama dia gimana perjuangan lo untuk bikin dia bahagia. Dan kalau ternyata Tuhan memutuskan beda dengan harapan gue, Alia akan tetap tahu. Bentar lagi adalah saat pertunanganku. Abi adalah laki-laki terbaik yang bisa aku dapatkan. Aku sangat beruntung. Tapi apakah rasa keberuntungan ini yang aku butuhkan sekarang? Lalu kenapa aku masih merindukan dia yang pernah mengisi hariku dulu? Aku merasa ada yang hilang, tanpa tahu apa yang sudah aku temukan. Aku merasa menemukan, tanpa tahu apa yang aku cari. Dan aku seperti masih mencari, tanpa tahu apa yang sudah hilang. Alia. Manusia memiliki mimpi. Ada yang mengejar dan mewujudkannya. Ada yang mundur dan membuangnya. Ada pula yang diam dan hanya menyimpannya sepanjang sisa hidupnya. Dan aku akan menjadi manusia yang terakhir itu. Alia. Hei, ngapain kamu di sini? Ibu kamu nyariin. Aku gak suka ada di tengah banyak orang. Iya, banyak lagi yang aku tahu tentang kamu selain itu. Nggak suka keramaian, nggak suka susu, nggak suka gelap. Kamu tahu, waktu SMA aku gak suka pelajaran sejarah. Masa sih? Tuh kan, berarti belum semuanya tentang aku, kamu tahu. Ya, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Sorry aku ngelantur. Bawa yuk.
Di? Sebentar ya, sayang. Alia. Hei. Anjing gigas tuh gila. Ya, oke. Halo, apa kabar? Selamat ya. Iya, sama-sama. Bentar ya. Misi ya. Gue seneng banget ngeliat lo bisa nikah sama Abi. Ini kan baru tunangan, Ren. Maksud lo? Ya, apapun masih bisa terjadi kan? Kenapa? Lo ragu? Gue ragu sama diri gue sendiri, Ren. Mungkin kamu harus ngomong sama dia. Dia bisa dengar. Saya yakin. Mungkin dengan begitu dia bisa pasrah. Setelah itu kamu bisa pulang. Lo beruntung punya cowok kayak Abi. Dia mau melakukan segalanya buat lo. Jadi simpan aja semua cerita kita. Seperti tulisan gue di dinding belakang sekolah. Waktu lo bangun, gue harap cuma Abi yang akan lo lihat. Karena cuma dia yang paling pantas ada di sini. Makasih buat cinta lo ke gue. Gue juga cinta sama lo.
gue pergi ya. Dia memiliki aku di hari kemarin. Kamu memiliki aku di hari ini, besok, dan seterusnya.
kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Alia. Kamu juga. Buku ini menyimpan semua cerita tentang kalian. Orang bilang, upacara kematian adalah sebuah ajang pertemuan. Ketika semua orang berkumpul dan mengenang seseorang yang meninggalkan kita. Seperti hari ini, gerimis pun mengiringi kepergian Alia. Dia sangat suka gerimis. Semua yang menyayangi dia tahu itu. Dan semua yang ada di sini menyayangi dia. Aku. Dan mereka. Manusia memiliki mimpi. Ada yang mengejar dan mewujudkannya. Ada yang mundur dan membuangnya. Ada pula yang diam dan hanya menyimpannya sepanjang sisa hidupnya. Dan aku akan menjadi manusia yang terakhir itu.